Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Zahra Aditya, NRT 52 14 100 111, mahasiswa Sistem Informasi angkatan 2014. Nah, ya kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit penjelasan bagaimana cara membuat GPS di Android Developing Tools. Nah, di sini saya akan menjelaskan, jadi saya tidak akan menjelaskan semua bagian dari ADT ya. Saya hanya menjelaskan source-nya. Jadi di sini kan ada custom on item selected distance Java garis GPS tracker koordinat GPS my GPS activity dan MySQL gesture ya. Nah, saya akan menjelaskan my GPS activity saja karena menurut saya di antara yang lain ya bagian ini yang paling krusial. Nah, di sini yang mau saya pertama saya akan memberitahu bagaimana caranya mengimport titik koordinat lokasi dari Google Maps. Nah, di sini coba kita akan buka Google Maps. Nah, misalnya di sini nih Universitas Negeri Surabaya. Gimana caranya? Kita tinggal klik kanan, kemudian kita pilih ada apa di sini atau in English what is here. Kemudian nanti di sini akan muncul titik koordinatnya. Nah, ini tinggal kita kopikan saja. Nah, selanjutnya kita kembali. Kita langsung ke bagian salah. Nah, ini dia. Nah, di sini ada tentang apa ya? Detail-detail tentang GPS-nya. Pertama seperti misalnya ini ada skalanya, kemudian ada skala X, skala Y-nya. Kemudian kenapa di sini kita pakai jadi kita di sini menggunakan float ya. Karena kalau misalnya nggak pakai float, itu ntar jadinya nggak jalan. Nah, kita langsung ke tempat masukkan titik-titik koordinatnya di sini. Ya. Nah, di sini saya membuat aplikasi di mana kita bisa menemukan KFC yang berada di daerah Surabaya. Di sini saya memasukkan KFC Ahmad Yani, KFC Darmo, Ciputra World, Royal Plaza, KFC Rumput Menanggal, KFC Pakuwon, Galaxy Mall, Manyar, Mulyasari, Bubutan, Tunjungan Plaza, dan Plaza Surabaya. Nah, di sini saya sudah mencari titik-titik koordinat dari masing-masing KFC. Jadi di sini ada titik koordinat Ahmad Yani. Kemudian kita jadi di sini kita buat void init underscore array. Kemudian kita buat my kota. Nah, my kota ini isinya adalah titik-titik koordinat dari selain. Jadi kita membuatnya tidak hanya titik dari antar KFC, tapi dari KFC 1 dan KFC yang lainnya kita kan ingin membuat jalur. Nah, jalur-jalur tersebut berisi titik-titik koordinat juga. Nah, jadi pertama saya akan mencari titik-titik koordinat dari masing-masing KFC-nya. Setelah saya mendapatkan, saya masukkan new koordinat, kemudian kita kopikan titik koordinat dari Google Map tadi. Kemudian di akhir tiap lat sama line-nya kita tambahkan F untuk mengubahnya menjadi float. Setelah itu kita di sini kita isikan dengan mau kita namakan apa sih titik koordinatnya. Di sini saya kasih nama KFC Ahmad Yani. Nah, dia adalah titik pertama selanjutnya dan ini akan berlanjut ke titik-titik berikutnya. Setelah itu titik yang kedua ada KFC Darmo, Ciputra World, dan seterusnya. Nah, setelah kita mencari titik-titik koordinat KFC, saya ingin membuat jalurnya. Nah, di sini contohnya saya ingin menghubungkan Ahmad Yani dan KFC Darmo. Nah, saya mencari dari Google Map juga. Nah, akhirnya saya mendapatkan titik ini, kemudian titik ini sebagai penghubung dari titik Ahmad Yani dan titik Darmo. Nah, kenapa saya namakan kosongan? Agar
ketika menunya, jadi ketika di Android-nya muncul, kita tidak membuat titik ini sebagai opsi untuk dipilih. Jadi kita tidak bisa memilih titik yang tidak ada namanya. Yang kita bisa pilih hanyalah titik yang ada namanya, seperti ini dan ini. Selanjutnya, semuanya kan sudah seperti itu. Ini Darmo, ini adalah titik jalur Darmo ke Ciputra World. Kemudian ini ada titik jalur Ciputra World ke Plaza. Ini adalah titik jalur Royal ke Rungkut. Kemudian ini titik jalur Rungkut dan Pakuwon. Titik jalur Pakuwon ke Galaxy Mall. Dan seterusnya. Nah, setelah itu tidak hanya itu, saya ingin di sini di program saya ingin mencoba untuk menghubungkan satu titik ke semua titik lainnya, sehingga semua titik itu bisa saling terhubung. Jadi di sini saya juga membuat jalur-jalur dari KFC Ahmad Yani ke Ciputra World dan dari KFC Ahmad Yani ke semua KFC. Jadi ke Royal, ke Rungkut, Pakuwon, GM, Manyar, Mulyasari, Bubutan, Tunjungan Plaza, dan Plaza Surabaya. Selanjutnya ada titik koordinat yang menghubungkan Ciputra World dengan Royal Plaza, Rungkut, Pakuwon, GM, Manyar, Mulyas, Bubutan, Tunjungan Plaza, Plaza Surabaya. Kemudian dari Darmo juga Ciputra World, kemudian dari Darmo ke Royal, ke Rungkut, Pakuwon, GM, Manyar, dan Mulyas. Dan saya mendapatkan total titik sejumlah 122 titik koordinat. Selanjutnya, setelah mencari titik-titik koordinat, kita harus menghubungkan titik-titik tersebut agar bisa menjadi garis. Nah, di sini kita namakan dengan my garis. Nah, di sini contohnya new garis kan. New garis yang pertama isinya, saya ingin mencoba untuk menghubungkan titik-titik jalur tadi dari misalnya yang pertama ini Ahmad Yani ke Darmo. Kita lihat, karena tadi titik Ahmad Yani itu berada di titik nomor 1, sedangkan KFC Darmo berada di titik nomor 4. Jadi, Ayani dan Darmo itu harus diletakkan di awal dan di akhir. Sementara di tengah-tengahnya adalah titik-titik yang tadi kita sudah cari dan kita urutkan sehingga dapat menghubungkan dari Ahmad Yani ke Darmo. Sehingga nanti dari titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4 akan menjadi sebuah jalur yang menghubungkan Ahmad Yani dan Darmo. Selanjutnya seperti itu sama juga. Jadi kalau misalnya di sini Ahmad Yani ke Ciworld, berarti Ahmad Yani ada di titik 1, Ciworld ada di titik 50, dan nanti mereka akan berhubung seperti itu. 1 ke 48, ke 49, dan 50. Berarti kalau Royal ada di titik 14, berarti untuk dari Ahmad jika kita berada di KFC Ahmad Yani dan kita ingin menuju ke KFC Royal, berarti kita tinggal melewati jalur dari 1 ke 51, kemudian kita ke 14. Seperti itu seterusnya. Nah, setelah kita membuat garis-garis tersebut, kita bisa di sini saya beri contoh. Nah, jadi nanti di menu Android-nya itu kan ada opsi untuk memilih kita asal tujuannya dan asalnya dan tujuannya kita mau kemana. Nah, jika kita memilih, nanti jalur yang akan dipilih oleh program ini akan berubah warna. Tadinya misalnya di sini programnya Nah, di sini garis defaultnya yang tadi dibuat untuk menghubungkan garis-garis saja dalam warna merah dengan ketebalan 1, maka jika kita telah memilih suatu jalur yang misalnya kita pilih dari mana ke mana, kemudian jalurnya sudah dititikkan oleh program, warna merah tadi akan berubah menjadi kuning. Di sini warnanya kuning, kemudian tebalnya berubah dari 1 menjadi 3. Nah, selanjutnya kita di sini akan membuat Dijkstra sehingga titik-titik yang tadi sudah berhubungan satu sama lain, ketika kita memilih
dari mana mau ke mana, program akan mencarikan jalur terpendek. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, get shortest path to vertex target, vertex awal ke vertex target. Nah, vertex itu apa sih? Vertex itu adalah titik gitulah. Nah, di sini vertex 0 sampai dengan 140. Nah, jadi vertex ini dibuat berdasarkan jalur-jalurnya ya. Nah, misalnya di sini saya membuat vertex 0 yang berisi titik koordinat dari KFC Ahmad Yani. Vertex 1 KFC Darmo, 3 Ciworld, 2 Ciworld, 3 Royal, 4 Rungkut, 5 Pakuwon, 6 GM, 7 Manyar, 8 Mulyosari, 9 Bubutan, 10 TP, 11 Plaza. Nah, selanjutnya saya ingin membuat vertex Ahmad Yani ke Ciworld. Gimana caranya? Jadi kita masukkan lagi vertex 12 sampai 16 yang isinya adalah yang pertama adalah vertex Ahmad Yani, kita lihat juga sama. Kemudian ada vertex 13, 14, dan 15 yang merupakan titik-titik penghubung antara Ahmad Yani dan Ciworld. Ini adalah titik koordinat dari KFC yang berada di Ciworld, sama. Ya. Nah, berarti selanjutnya adalah KFC Ahmad Yani ke Royal, berarti kita tinggal menghubungkan titik koordinat ke Ahmad Yani, ini ke Ahmad Yani, ke Royal, di sini. Nah, berarti titik antara vertex 17 dan vertex 19 ini adalah titik yang merupakan jalur dari kedua titik sebelumnya dan setelahnya. Berarti kalau Ahmad Yani ke Rungkut, ini adalah titik vertex titik koordinat dari Ahmad Yani, kemudian ini adalah titik koordinat dari Rungkut. Sedangkan kedua titik di sini merupakan titik antara Ahmad Yani dan Rungkut. Begitu seterusnya. Ini untuk mempermudah, jadi saya buat komen sehingga lebih mudah dilihat dan dipahami. Seterusnya bla bla bla. Sekarang ada yang namanya double. Double itu adalah di sini ada variabel A1 yang bernilai double, di mana double itu merupakan gimana caranya untuk mengukur jarak koordinat satu ke koordinat lainnya. Jadi di sini ada misalnya variabelnya A1. A1 itu isinya adalah berupa nilai yang dia itu bisa dapat mengukur jarak dari titik koordinat ini ke titik koordinat ini. Nah, jadi dia akan secara otomatis menghitung jarak antara satu titik koordinat ke satu titik koordinat lainnya. Seperti juga variabel A2 dari titik ini ke titik ini. Jadi di sini kan contohnya Ahmad Yani ke Ciworld. Jadi dari titik ini ke titik ini bisa diukur dari menambahkan nilai-nilai yang ada di variabel A1 hingga A4 seperti itu, dan seterusnya. Yang terakhir ada adjacencies. Adjacency itu jadi misalnya di sini ada V0 adjacencies. Kemudian ada new age V69, A68. Misalnya di sini new age-nya V151 ke A142. Nah, berarti itu dia dari V0 vertex 0 menuju ke vertex 69 jaraknya adalah double 68. Jadi di sini kan kita tadi kan udah membuat double yang isinya adalah jarak. Nah, di sini tuh kita membuat
menghubungkan gitu loh, dari vertex 0 ke vertex 69 berarti jaraknya 68. Kalau dari vertex 0 ke vertex 1 ke vertex 20 berarti jaraknya yang isi dari variabel A17 dan seterusnya. Nah, dari jigsaw ini kita bisa menggabungkan jigsaw dan titik-titik koordinat yang kita buat di Java My GPS Activity ini. Nah, kita tuh bisa membuat sebuah GPS di mana dia bisa secara otomatis mencari jarak terpendek yang akan memudahkan kita untuk menemukan suatu lokasi dengan cepat dari lokasi di mana kita berada. Nah, sekian tutorial dari saya. Sebenarnya bukan tutorial, sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.